Anda akan diwawancarai oleh 9 panelis. Masing-masing panelis diberi waktu tanya jawab dengan Anda maksimal 10 menit. Kita mulai dari Profesor Hikmahanto Yono, SHLLM PhD. Silakan, Prof. Terima kasih Bapak Ketua. Saudara Jupriyadi, SHM Home, ada pertanyaan dari saya. Ini mungkin juga saudara amati fenomena di mana di satu sisi kesadaran hukum masyarakat sudah membaik, terutama setelah reformasi. Tapi di sisi lain ada praktek yang kurang baik terkait dengan hukum ini. Hukum kerap dijadikan instrumen politik oleh pihak-pihak tertentu. Bahkan ini kan saudara Jupriyadi, saudara dari Sleman ya, lahir di Sleman, mungkin fasih dalam berbahasa Jawa. Ada istilah nabok giling tangan. Jadi nabok pihak lawan tapi menggunakan perangkat hukum. Baik itu mungkin dari kepolisian, kejaksaan, sampai ke pengadilan. Saya mau bertanya dua hal. Apakah fenomena seperti ini Anda setujui? Dan yang kedua, ketika Anda kalau misalnya menjadi seorang hakim agung, apa yang bisa Anda lakukan terkait fenomena yang tentu akan mengganggu rasa kebangsaan yang berkaitan dengan hukum ini bagi kita semua? Saya persilakan. Terima kasih, Prof. Izinkan saya menjawab. Nah, yang pertama mengenai fenomena tadi yang dalam bahasa Jawa tadi menggunakan tangan orang lain tadi, ini memang faktanya ada. Namun demikian itu tidak semuanya. Barangkali itu boleh dikatakan itu hanya oknum yang mungkin karena sangat haus kekuasaan dan lain sebagainya. Jadi dengan kata lain saya setuju dan itu memang faktanya ada. Kemudian hal yang harus saya lakukan ketika nanti saya diizinkan untuk menjadi hakim agung, nah tentunya sesuai dengan tupoksi yang ada pada saya selaku hakim agung, itu tentunya kan tugas pokoknya adalah mengadili perkara yang dihadapkan kepada saya atau diajukan kepada saya. Nah, tentunya kita tidak mengadili permainan politik seperti itu. Kita mengadili secara hukum dan hukumnya saja. Dan itu pernah ya, ketika kita dulu di satu pengadilan, memang ada perkara yang diajukan ketika itu menjelang pilkada. Banyak orang menengarai atau menyebut itu perkara politik. Nah, bagi kita seorang hakim, kacamata kita tidak melihat dari situ. Kacamata kita adalah dari kacamata hukum. Oleh karena itu, perkara yang diajukan kepada kita itu kita tangani secara proporsional menurut hukum acara dan hukum material yang berlaku. Demikian nanti kalau sampai ke Mahkamah Agung akan kita lakukan sebagaimana tadi yang saya sebutkan. Saya kira demikian, Prof. Baik, terima kasih. Nah, pertanyaan berikutnya sekarang konkret aja. Kalau misalnya ada isu atau misalnya ada perkara yang berkaitan dengan masalah uang prestasi, cedera janji karena tidak membayar hutang, katakanlah. Ya. Itu kan bisa juga dibilang Anda telah menipu. Pertanyaan saya, kalau Anda menjadi seorang hakim, apa batasannya antara orang yang cedera janji tidak mau membayar hutangnya dengan menipu? Saya persilakan. Terima kasih. Memang antara
wan prestasi dengan penipuan itu mungkin tidak terlalu jelas batasnya. Tetapi bagi kami atau bagi saya seorang hakim tentunya kan melihat niat awalnya. Kalau niat awalnya itu memang perjanjian murni, mungkin maksudnya antara calon tadi kepala, masih dihubungkan dengan yang tadi ya Prof ya? Atau secara umum? Bisa saja dihubungkan yang tadi itu, ya. misalnya ada calon kepala daerah yang punya utang piutang, lalu kemudian dia ikut menjadi calon, kemudian karena ada masalah perdata, bukan prestasi, tapi dilarikan masalah penipuan. Karena kalau zaman dulu orang mau menjadi pejabat Pak, katanya kalau nggak lulus ITSUS perlu modal. Bagi PKI kan nggak bisa ya Pak ya. Iya, Kalau iya. sekarang jadi tersangka aja katanya. Ya, jadi begini, kami atau saya sebagai hakim tentunya akan melihat niat awalnya. Kalau niat awalnya itu memang hanya hutang piutang murni, itu nanti tentunya kan misalnya seorang calon meminjam uang atau apapun ya dari seseorang untuk kampanye dan lain sebagainya. Nah itu mungkin nanti kalau memang jadi wan prestasi. Tetapi kalau misalnya antara calon dengan seseorang tadi membuat komitmen-komitmen, komitmen nanti kalau saya jadi akan saya kasih ini dan itu dan sebagainya, itu nanti mungkin sudah masuk masalah penipuan. Jadi kita lihat dari niat awalnya itu bagaimana. Ya, karena dalam urusan pidana ini mungkin sebagai seorang calon hakim agung untuk kamar pidana tahu bahwa mens rea, niat itu sangat penting ya Pak ya. Iya, niat. Walaupun bisa juga tidak ada mens rea, tapi perbuatan jahat justru ada tadi. Iya. Iya. 359 misalnya. Tapi begini Pak, kalau misalnya kita lihat pasal 2 dari Undang-Undang Tipikor itu mengatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang kata dapatnya sekarang udah nggak ada lagi karena sudah dibatalkan, yang merugikan keuangan negara. Nah di situ kan nggak ada kata dengan sengaja Pak. Pertanyaan saya, apakah mens rea, niat jahat itu perlu dibuktikan nggak Pak? Silakan. Yang dari pasal 2 ya bisa dibuktikan itu. Jadi bisa dibuktikan. Maksud saya harus dibuktikan oleh jaksa sehingga hakim memperoleh keyakinan, atau jaksa mengatakan kan nggak ada kata dengan sengaja. Berarti kalau tidak ada dengan sengaja tidak perlu dibuktikan. Yang penting unsur-unsurnya kan sudah terpenuhi. Setiap orangnya, lalu kemudian ada perbuatan melawan hukumnya, lalu ada yang diperkaya, dan kemudian ada kerugian negara. Ya, mens rea itu kan melekat pada tadi unsur melawan hukumnya, Pak. Walaupun mens rea itu bukan unsur ya dalam hal pasal 2 Undang-Undang Tipikor, tetapi secara otomatis itu harus dibuktikan kan begitu kalau saya. Gitu ya Pak ya? Iya. Tapi kalau misalnya bukan unsur, ya tapi harus dibuktikan. Iya. Iya. Jadi kalau yang saya pahami ini, Prof, dulu ya, ada unsur, ada elemen. Nah itu dulu ya, artinya memang tidak masuk unsur, tetapi itu karena karena memang sudah melekat di dalam unsur, itu harus kita buktikan, kan gitu kan. Gitu. Iya. Karena kalau saya lihat misalnya pencurian pasal 362 memang kan tidak ada kata dengan sengaja. Iya. Tapi kan harus dibuktikan. Harus dibuktikan, ya. Ya, tentang orang yang tidak sengaja mengambil barang orang lain. Iya, iya. Dengan mungkin yang kleptomani, gitu kan. Tapi itu lain lagi tentang. Lain ya. Okay. Betul. Nah, tapi Bapak akan mengatakan bahwa unsur mens rea ini memang sangat penting ketika ada berbagai hal yang sifatnya administratif, perdata, itu tidak masuk ke ranah pidana. Gitu ya Pak ya? Iya. Karena memang di masyarakat sekarang muncul istilah kriminalisasi. Artinya bukan masalah pidana, tapi ditarik ke masalah pidana. Dan pengadilan kan sebagai benteng terakhir, bahkan Mahkamah Agung menjadi benteng-bentengnya terakhir dari pencari keadilan. Betul ya Pak?
Ya, betul ya. Ya, sebagai judek juris itu benteng yang terakhir dari sistem pengadilan yang ada pada kita sekarang. Baik. Saya rasa saya cukup demikian Bapak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya, Prof. Amjulian Rifai, SLLM BIC. Silakan. Terima kasih Ketua. Pak Jupriyadi, sehat ya Pak ya. Ini jam yang rawan juga ini memang. Saya melihat ini makalah Bapak tentang disparitas putusan. Ya, siap. Di negara-negara dengan sistem common law atau Anglo-Saxon, paling tidak ada 3 hal ya yang dapat terhindarnya disparitas putusan itu. Yang pertama, karena dikenalnya doctrine of precedence. Saya yakin Bapak pernah membaca ini ya. Yang kedua, eksaminasi putusan itu sebagai tradisi. Kemudian yang ketiga, itu Fakultas Hukum itu dikenal case study ya. Jadi mereka terbiasa mendiskusikan putusan-putusan hakim. Ini dalam kesehariannya ya, dalam keseharian orang kuliah. Mungkin Bapak bisa berkomentar dulu terhadap 3 hal itu. Silakan Pak. Terima kasih, Prof. Izinkan saya menjawab. Jadi memang betul ya, tulisan saya perihal atau mengenai masalah disparitas putusan. Walaupun saya tidak ingat lagi judul dan seterusnya. Jadi mengenai masalah tadi yang dari sistem common law itu memang betul karena di sana dikenal dengan dana asas tradisis atau the binding force of precedent tadi. Artinya putusan-putusan hakim terdahulu itu mengikat pada hakim atau perkara yang disidangkan berikutnya. Sedangkan langsung applied, sedangkan di negara kita itu tidak berlaku asas presiden tersebut. Kemudian masalah eksaminasi itu juga di negara-negara common law itu sudah merupakan kebiasaan dan dilembagakan. Namun di negara kita ini belum sepenuhnya. Memang dalam realitanya akhir-akhir ini yang namanya eksaminasi oleh pihak ketiga, mungkin dari pihak perguruan tinggi dan lain sebagainya sudah sering dilaksanakan. Namun demikian dalam praktek itu tidak mengikat kepada hakim-hakim kita. Kemudian mengenai diskusi, jadi diskusi yang dilaksanakan dalam sistem common law itu juga tadi mengurangi adanya disparitas. Karena dari diskusi-diskusi yang dilakukan atau yang dilaksanakan tersebut, tentunya nanti para hakim akan akan memakai hasil-hasil diskusi untuk menangani perkara yang sejenis dengan yang terdahulu. Pada pengadilan kita, sistem kita itu memang sudah ada, namun belum secara menyeluruh dan secara belum menjadi kebiasaan dalam sistem penegakan hukum kita ini. Terima kasih Pak Jupriyadi. Menurut Bapak... 1 menit, Prof. Apa? Oh, lanjut, sorry. Belum rasanya. Belum. Kurang ngopi. Pak Jupriyadi, menurut Bapak, apa kira-kira kendalanya? Ini karena didiskusikan oleh publik ya. Apa kendalanya bagi hakim kita, kalaupun tidak mengikuti sepenuhnya, mempedomani putusan-putusan pengadilan sebelumnya untuk kasus yang sama gitu. Kalau doktrin presiden kan tidak juga untuk hakim yang sederajat ya.
sepengetahuan saya itu kalau pengadilan tinggi diikuti pengadilan negeri ya. Sekali lagi dalam negara-negara tertentu kita pengadilan banding itu tidak selalu gedung yang berbeda ya. Mereka bisa saja menyebutnya banding itu untuk majelis yang beda. Ya, ada negara-negara common law seperti itu ya. Kira-kira apa kendalanya Pak untuk menerapkan hal seperti itu? Sehingga publik tidak mereka berkurang kepercayaannya gitu. Ada apa ini gitu loh. Artinya kalau semata-mata karena keyakinan hakim, profesionalismenya nggak masalah Pak. Gimana Pak komentar? Ya, terima kasih Prof. Jadi menurut pendapat atau pengamatan saya, hal tersebut itu biasanya terjadi ya karena dari awal sistem kita itu memang tidak didesain untuk seperti itu. Memang kita kenal adanya jurisprudensi, tetapi tadi sebagai sumber hukum, tetapi itu tidak mengikat para hakim. Kemudian juga yang kedua, ini karena setiap kasus itu tentunya kan tidak ada yang sama persis perbuatan dan lain sebagainya itu tidak ada yang sama. Kemudian juga ini karena berkaitan dengan kebebasan atau kemandirian hakim itu juga sangat menentukan, itu bisa menjadi alasan itu tidak mematuhi atau memakai tadi yang hasil eksaminasi atau diskusi-diskusi di diskusi-diskusi sebagaimana di sistem common law tersebut. Tadi saya kemukakan kalau betul-betul atas dasar profesionalisme nggak ada masalah gitu. Tapi sebagai hakim pengawas misalnya, bagaimana Bapak mengawasi ya? Ada nggak risetnya, penelitiannya, misalnya datanya terhadap putusan-putusan ya PNK misalnya itu yang persis sama gitu. Ini kan dalam upaya kita menarik kepercayaan publik ya kepada lembaga peradilan kita. Gimana Pak? Jadi kalau dari aspek pengawasan Pak, yang sebagaimana kita lakukan selama ini, kita tidak sampai ke sana Pak. Artinya karena putusan-putusan walaupun terhadap perkara sejenis itu ranah pengawasan kita kan tidak sampai ke sana. Kalau masalah putusan itu kan ya tadi kebebasan dan kemandirian para hakim, ruangnya, sehingga pengawasan kita ya tidak sampai ke sana. Apakah sudah ada penelitian atau belum? Kalau kami selama di Bawas atau di Badan Pengawasan memang tidak pernah atau belum melakukan penelitian tentang hal tersebut di atas. Baik, sekali lagi yang catatan saya tadi, kalau semata-mata atas profesionalisme nggak jadi masalah. Ya. Tapi kalau kita perhatikan banyak diskusi di publik itu justru dicurigai misalnya. Ada apa-apanya karena putusan yang berbeda itu. Nah pada saat ini misalnya beredar di medsos, ya, saya tadi buka juga terhadap katakanlah pengurangan hukuman Joko Chandra itu kalau Najwa Shihab nyebutnya 30%, Pinangki 60% karena 10 tahun menjadi 4 tahun ya. Nah, tentu kita mengatakan itu kebebasan hakim. Tetapi kan sekali lagi Pak, kita perlu trust publik ya terhadap lembaga Mahkamah Agung beserta seluruh jajarannya. Bagaimana komentar Pak Jubriyadi dengan berbagai pengalamannya terhadap apa yang saat ini didiskusikan soal pemotongan hukuman tersebut? Silakan Pak. Dalam hal putusan, termasuk tadi pengurangan hukuman Joko Chandra, Pinangki dan lain sebagainya, tentu saya sebagai hakim Pak tidak dalam kapasitas atau tidak ada kewenangan untuk menilai Pak. Namun demikian, yang harus kita terapkan
bahwa pengurangan hukuman atau naikkan hukuman dan 1 menit lagi. itu mesti ada reason atau pertimbangannya, Pak. Nah, sehingga tanpa kita membaca pertimbangan dalam putusan, nah kita tidak selayaknya mengomentari dan lain sebagainya. Dan di samping itu memang kode etik kita sebagai hakim itu tidak diperkenankan mengomentari putusan orang lain. Kan begitu? Iya, jadi sudah tidak boleh komentar, tapi juga eksaminasi belum jadi tradisi kita ya. Jadi makin tersembunyi putusan itu gitu. Saya pikir itu yang perlu juga kita pikirkan dalam rangka mendapatkan trust publik itu ya. Baik Pak Jupriyadi, saya anggap cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Prof, dilanjutkan pada Dr. Andes Taufik Hazet. Silakan. Terima kasih pimpinan. Pak Jupriyadi, saya mengucapkan selamat atas suksesnya Bapak mencapai tahap wawancara ini. Ini tahap terakhir dari serangkaian seleksi yang diadakan oleh Komisi Yudisial. Dari 100-an orang peserta awalnya, sekarang sampai tinggal 24 orang. Ya, saya doakan mudah-mudahan Bapak sukses dan lancar dalam menghadapi seleksi berikutnya. Baik Bapak, ya mungkin sudah menjadi cita-cita semua hakim bahwa target akhir dari seorang hakim itu adalah ingin menjadi hakim agung. Walaupun tidak semua orang bisa berhasil sampai ke tahap itu. Hanya orang-orang terpilih yang akhirnya dapat menduduki jabatan itu. Oleh karena itu hakim agung itu diharapkan sebagai role model, sebagai contoh teladan bagi ribuan hakim yang berada di seluruh Indonesia dari 4 lingkungan. Oleh karena itu, karena memang tugas Mahkamah Agung atau Hakim Agung itu kan sedemikian berat. Nah, untuk menghadapi itu saya ingin tahu latar belakang dan motivasi Bapak untuk mengikuti seleksi ini. Silakan Pak. Terima kasih Pak Taufik yang saya hormati. Yang pertama tadi mengenai ucapan selamat, terima kasih juga. Kemudian yang kedua, pertanyaan mengenai motivasi. Tentu yang pertama sebagaimana Bapak tadi sampaikan bahwa setiap hakim itu mempunyai cita-cita untuk sampai menjadi hakim agung. Itu termasuk saya. Tentunya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa saya punya motivasi untuk menjadi hakim agung? Motivasi saya begini, jadi hakim agung itu nanti kan berposisi sebagai judek iuris. Artinya di situ nanti kita bisa memaksimalkan ya penegakan pengabdian dalam penegakan hukum melalui putusan-putusan yang akan kita buat. Kalau dikaitkan dengan mungkin agak sedikit maju dengan visi Mahkamah Agung, itu tentunya yang visinya adalah terwujudnya Badan Peradilan yang Agung. Nah, kami punya motivasi untuk menjadi bagian dari mewujudkan Badan Peradilan yang Agung tersebut. Dan saya yakin kalau kita di Mahkamah Agung itu akan bisa banyak berperan untuk tadi mewujudkan Badan Peradilan yang Agung tersebut. Oke, selanjutnya saya ingin tanyakan, saudara sudah mengemukakan misi Mahkamah Agung yaitu visi Mahkamah Agung untuk mewujudkan Badan Peradilan yang Agung. Nah, sebagai calon hakim agung dan seandainya Bapak ditakdirkan jadi hakim agung, apa kira-kira visi Bapak sebagai seorang hakim agung dalam mensukseskan visi dan misi Mahkamah Agung itu sendiri? Tadi agak kurang jelas sedikit. Tadi Bapak sudah mengemukakan visi Mahkamah Agung yaitu terwujudnya Badan Peradilan yang Agung, Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Nah,
untuk mendukung terwujudnya badan peradilan di Indonesia yang agung itu, saya ingin tahu visi misi Bapak sendiri untuk bisa terwujudnya visi Mahkamah Agung itu sendiri gitu. Ya, jadi sesuai tadi yang sudah saya sampaikan bahwa visi Mahkamah Agung itu adalah terwujudnya badan peradilan yang agung. Tentunya kalau saya nanti dipercaya sebagai hakim agung, sesuai dengan tupoksi yang ada pada kita, tugas pokok fungsi seorang hakim agung adalah menerima mengadili perkara tersebut, kita akan membuat putusan-putusan yang sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat, tentunya yang bertumbuh pada atau berujung pada keadilan. Itu putusan-putusan yang akan kita buat nantinya. Oke. Salah satu upaya untuk melaksanakan visi misi itu adalah dengan menjaga kemandirian badan peradilan. Dan kita juga mengetahui kemandirian kekuasaan kehakiman itu terdiri tiga bagian, tiga kelompok gitu. Yang pertama kemandirian institusional, kedua kemandirian fungsional, dan kemandirian personal. Bisa Bapak jelaskan ketiga kemandirian tersebut? Jadi mengenai kemandirian itu memang ada 3 aspek tadi ya. Kemandirian personal tentunya itu berpulang pada kita masing-masing Bapak ya. Dan itu bisa diwujudkan atau bisa ditimbulkan melalui berbagai cara, karena itu merupakan dari dalam diri kita. Kemudian mengenai kemandirian kelembagaan, tentunya itu kan sudah ada aturan-aturan yang mengaturnya, peraturan yang mengaturnya sesuai dengan sistem ketatanegaraan kita yang menganut adanya pemisahan kekuasaan, yang kalau Mahkamah Agung adalah di bidang yudikatif, yudikatif. Kemudian kalau kemandirian keuangan, memang sampai sekarang ini Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya itu belum terwujud. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa terwujud, sehingga kita dari segi keuangan kita bisa mandiri, sehingga apa-apa yang ada dalam visi misi, tentunya misi Mahkamah Agung, kemandirian tadi, menjaga kemandirian badan peradilan bisa lebih cepat terwujudkan. Saya kira demikian. Oke. Seperti yang kita lihat sekarang, Mahkamah Agung demikian gencarnya dalam rangka meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan IT, kemudian meningkatkan teknis peradilan. Nah, itu saya melihatnya sebagai upaya-upaya Mahkamah Agung untuk menjadikan lembaga peradilan itu menjadi lembaga peradilan yang agung gitu. Nah, bagaimana Anda sebagai seorang hakim agung bisa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi di Mahkamah Agung? Ya, jadi mengenai kemajuan teknologi, kita sebagai hakim agung tentu atau aparat badan peradilan yang lain pun memang itu menjadi sebuah keniscayaan yang harus kita ikuti. Kalau kita tidak mengikuti itu, terus terang itu akan menjadi tertinggal, bahkan kinerja kita menjadi sangat lambat. Contoh misalnya, sekarang ini dalam putusan Mahkamah Agung kan sudah ada semacam template-nya. Kalau kita tidak mengikuti hal tersebut, mengikuti kemajuan teknologi, tentu ini akan menjadi terhambat dan kinerja kita pun menjadi tidak bisa maksimal atau terhambat. Kemudian kemajuan teknologi itu juga mendukung adanya nanti misi Mahkamah Agung untuk transparansi pengadilan, misalnya dengan sekarang ada SIPP, Sistem Informasi Perkara tadi,
kemudian atau CTS, Case Tracking System. Nah, itu nanti masyarakat itu kan bisa mengakses setiap saat terhadap perkembangan perkara, penanganan perkara yang ada di Mahkamah Agung ataupun di pengadilan yang ada di bawahnya. Jadi kesimpulan saya mengenai kemajuan teknologi adalah sebuah keniscayaan atau keharusan kita ikuti perkembangannya. 1 menit, Pak. Demikian. Pertanyaan terakhir, Pak. Sekarang kita juga sama-sama memahami dan menyadari bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pengawasan selaku pengawas internal dan KY selaku pengawas eksternal dengan pengawasan yang sedemikian rupa, bahkan juga kita melakukan MKH untuk pelanggaran berat, kemudian juga ada aksi OTT dari KPK. Ini sebagai calon hakim agung atau sebagai orang Bawas, Bapak melihatnya gimana nih? Apakah ini masalah moral aparat kita yang memang rendah, atau dalam bahasa agamanya ini menyangkut masalah akhlakul karimah, atau bagaimana gitu? Silakan. Kami 1 menit ya, Pak. Iya. Jadi mengenai adanya OTT yang beberapa waktu yang lalu itu gencar dilaksanakan pada aparat badan peradilan, mungkin karena memang karena itu menyangkut integritas dari tadi para aparat badan peradilan yang masih mudah tergoda oleh iming-iming dan lain sebagainya. Sehingga kita pun kalau sudah ada OTT itu namanya OTT barangkali kan memang sudah diselidiki sedemikian rupa, dan itu jarang yang lepas dari bidikan hukum, saya kira begitu. Ya. Baik, terima kasih. Dilanjutkan dengan Binjat Gaddafi, SHLLM PSG. Baik, Pak Jupri ya Pak, panggilnya Pak Jupri Pak? Bisa, Jupri juga bisa, Jupri Yati juga bisa, Yati juga boleh, itu Pak. Oke, Pak Jupri sekarang di Bawas di Inspektorat Wilayah berapa Pak? Terima kasih. Saya di Bawas itu sebagai tenaga fungsional Pak. Jadi saya tidak dimasukkan dalam inspektur wilayah berapa, tidak. Jadi tugas kita ya ada di semua inspektur wilayah. Oke, jadi Bapak periksa seluruh wilayah di Indonesia gitu Pak ya, kalau memang ada kebutuhan untuk itu gitu ya. Oke. Nah, saya mau tanya sama Bapak ini soal pengawasan oleh ketua pengadilan terhadap hakim dan pegawai pengadilan termasuk panitera. Bapak pernah sebelum di Bawas pernah menjabat sebagai ketua pengadilan, Pak? Ya, saya waktu di tingkat pertama di pengadilan negeri itu dipercaya sampai 4 kali, Pak. Pengadilan kelas 2 di Morabulian Jambi itu, pengadilan kelas 1B di Limboto Gorontalo, pengadilan kelas 1A di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, pengadilan 1A khusus di Pengadilan Negeri Bandung. Oke, sebagai ketua pengadilan di 4 pengadilan tersebut, Pak, apakah ada kejadian konkret yang Bapak bisa share ke kami? Mungkin identitasnya bisa Bapak samarkan gitu ya. Di mana Bapak harus memeriksa dan menindak tegas pegawai pengadilan termasuk jajaran kepanitraan. Terima kasih. Ini yang masih lekat dalam ingatan saya, tentunya yang terakhir yaitu di Pengadilan Negeri Bandung, Pak ya. Saya tidak akan menyebut nama orang, tentunya kan gitu. Jadi begini, Pak, sudah menjadi kebiasaan saya sebelum masuk atau bertugas di Pengadilan
negeri tertentu tersebut, utamanya ketika menjadi ketua, kita kan akan memetakan masalah yang ada di sana. Dan Pengadilan Negeri Bandung itu ternyata kan pernah berapa kali tadi menyambung dari Pak Taufik itu berapa kali kena OTT dari KPK. Baik waktu itu wakil ketua, ada hakim dan lain sebagainya. Itu termasuk panitera muda dan sebagainya. Nah, setelah saya masuk sana, tentunya saya petakan masalahnya. Ada masalah apa? Ternyata biasanya di pengadilan negeri, termasuk Pengadilan Negeri Bandung itu masalahnya ya berkait dengan penanganan perkara, dan juga kalau panitera itu berkait nanti dengan masalah eksekusi, kan begitu. Nah, dalam hal ini, karena saya sudah memetakan masalah yang ada di Pengadilan Negeri Bandung, tentu saya harus bertindak tegas manakala saya jumpai, dan waktu itu memang saya jumpai perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada ini penyimpangan-penyimpangan yang kemungkinan besar akan berujung pada tadi OTT dan lain sebagainya. Misalnya dalam hal panitera itu kan tugasnya melakukan atau melaksanakan eksekusi, melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata. Di situ titik rawannya, karena eksekusi itu ada biayanya dan lain sebagainya, melibatkan masyarakat banyak dan lain sebagainya, maka saya harus betul-betul strict terhadap eksekusi yang dilaksanakan oleh panitera tersebut. Saya kira demikian. Oke, Bapak merasa sudah cukup tegas atau masih merasa kurang tegas dalam menindaklanjuti kejadian tersebut, Pak? Kalau saya pribadi yang pasti saya sesuaikan dengan aturan yang berlaku. Jadi kalau masalah tegas atau tidak tegas mungkin orang lain yang bisa menilai, tetapi bagi saya yang penting sesuai dengan aturan yang berlaku, itu yang saya kerjakan. Nah, itu. Oke, Pak. Sekarang saya mau coba tanya beberapa hal ke Bapak mengenai hubungan antara hakim dengan PP, Pak. Kalau tadi Bapak cerita soal jabatan Bapak ya, fungsi Bapak sebagai ketua pengadilan, rentang kendalinya pasti luas sekali. Hakim, seluruh hakim, kemudian ada pejabat-pejabat struktural termasuk PP, jurusita, sekretaris dan lain-lain. Lalu di bagian umum dan kepanitraan termasuk PP dan lain-lain. Nah, itu kan dibutuhkan dukungan tentu saja dengan dilakukannya pengawasan yang berlapis. Nah, saya mau tanya, ini kalau sebagai hakim, Pak, itu bagaimana pengawasan yang dilakukan hakim terhadap PP? Karena kita tahu, Pak, bahwa ketika ada satu perkara, itu kan jelas ada majelis hakim dan ada PP yang bertanggung jawab terhadap perkara tersebut. Mulai dari pendaftaran, pembentukan majelis, penunjukan PP-nya sampai ke eksekusi, Pak ya, seharusnya, Pak ya. Atau sampai putusan kemudian dihasilkan gitu. Nah, pertanyaan saya, ketika ada penyimpangan-penyimpangan, kan kita sering dengar berita, tadi OTT Bapak sebut. OTT itu bukan cuma hakim kalau kita lihat ya, yang di OTT oleh KPK itu banyak juga oknum PP gitu. Nah, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan PP ini bagaimana kemudian diawasi oleh hakim, Pak? Terima kasih. Jadi dalam mengerjakan atau menangani perkara itu majelis hakim atau hakim, kadang-kadang ada hakim tunggal, itu kan didampingi oleh panitera pengganti atau PP tadi. Jadi panitera pengganti atau PP tersebut bertugas membantu majelis hakim dalam hal mengadili perkara tersebut. Nah, sekarang masalahnya bagaimana antara hakim dengan PP tersebut cara pengawasannya. Kan tadi Bapak mengatakan itu kan berjenjang, Pak ya. Saya sebagai ketua misalnya, kemudian saya langsung mengawasi hakim karena itu di bawah saya langsung. Kemudian hakim atau majelis hakim itu di bawahnya adalah PP karena membantu bersidang tadi. Nah, tentunya kalau pengawasan
PP dalam hal menangani perkara itu kita serahkan kepada majelis masing-masing. Walaupun sebagai pimpinan tentunya kalau memang ada info-info atau informasi yang mungkin menjadi penyimpangan-penyimpangan, bisa saja paling tidak saya manggil hakimnya. Atau bahkan kalau memang itu sudah nyata, ya PP dan hakimnya saya panggil juga. Itu satu hal yang biasa. Oke, tadi Bapak sebutkan pola hubungan antara hakim dengan PP itu adalah PP membantu hakim. Berarti apa yang dilakukan oleh PP itu menjadi tanggung jawab hakim atau berdiri sendiri Pak masing-masing dalam berperilaku? Dalam hal-hal yang sifatnya kedinasan itu semua pekerjaan PP itu kan cuma membantu ya, dalam tanda kutip membantu, sehingga apapun yang ada dalam berita acara persidangan utamanya, berita persidangan itu ya semua menjadi tanggung jawab hakim atau majelis hakim yang ditugaskan untuk itu. Tetapi dalam hal terdapat penyimpangan misalnya menangani perkara, tentunya itu tidak semata menjadi tanggung jawab hakim atau majelis hakim. Itu kembali ke ketua pengadilan selaku yang mengatur keseluruhan tugas yang ada di pengadilan tersebut. Oke, sebagai hakim di Bawas, Pak, hakim fungsional di Bawas, ketika ditemukan kejadian ya pelanggaran perilaku, misalnya upaya menghubungi para pihak, upaya meminta sesuatu kepada pihak ya yang dilakukan oleh PP, itu pemeriksaan yang Bapak lakukan sebagai hakim fungsional Bawas apakah menyeluruh juga terhadap majelis hakimnya? Dalam hal pemeriksaan terhadap aparat badan peradilan atau dalam hal ini PP, tentunya kita akan melihat sejauh mana perbuatan yang menyimpang tersebut dilakukan. Apakah itu nanti juga berkait dengan hakimnya, atau mungkin panitera mudanya, atau mungkin yang lain-lain. Jadi kalau 1 menit. Jadi kalau misalnya ya kita ada pengaduan tentang perilaku panitera pengganti atau bahkan panitera mungkin. Nah, itu nanti dalam pemeriksaan tentu kan akan kita petakan sebetulnya masalah yang dilakukan atau perbuatan yang dilakukan oleh PP tersebut ada kaitannya dengan hakim apa tidak. Kalau memang ada kaitannya dengan hakim, bahkan mungkin hakimnya sebagai top leader dalam persidangan tersebut justru yang menyuruh dan sebagainya, tentunya hakim juga akan kita lakukan pemeriksaan. Jadi dipandang sebagai satu kesatuan gitu Pak ya, sebagai rangkaian proses gitu ya ketika ada penyimpangan tersebut ya. Iya. Jadi dalam pemeriksaan ada yang namanya terlapor, ada yang namanya terkait atau saksi dan lain sebagainya. Saya kira demikian. Oke, cukup Pak Ketua. Terima kasih Pak Jupri. Baik, selanjutnya Dr. Joko Sasmito, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum Pak Jupriyadi. Waalaikumsalam. Jupriyadi ini kan mengambil kamar pidana dan saat ini sebagai hakim tinggi pengawas ya di Badan Pengawasan. Ya, betul Pak. Oke, saya akan mencoba pertanyaan ini ke asas ya, asas hukum pidana ya. Terus terang aja kita pada saat menyidangkan perkara ya, pastinya pada suatu saat tertentu kita menghadapi suatu konflik norma gitu ya. Karena di Indonesia ini memang peraturan perundang-undangan yang ada itu masih banyak konflik atau pertentangan gitu ya. Baik secara horizontal sesama yang sederajat gitu maupun secara vertikal gitu ya. Antara yang rendah dengan yang tinggi. Nah, pertanyaan saya bagaimana yang harus kita pergunakan atau asas-asas yang bisa kita pakai kalau kita
menghadapi suatu konflik norma? Bisa dijelaskan Pak Supriyadi, silakan. Terima kasih. Jadi kalau kita menghadapi pertentangan dalam peraturan itu kan nantinya pertama harus kita lakukan penafsiran secara sistematis, artinya menghubungkan peraturan yang satu dengan yang lain. Nah, kemudian bagaimana memperlakukannya, yaitu antara lain dengan asas misalnya lex specialis, derogat legi generalis. Jadi aturan yang khusus itu lebih diberlakukan daripada yang umum tersebut. Kemudian asas-asas yang lain, saya istilah asingnya agak sedikit lupa, tetap pakai bahasa Indonesianya aja. Jadi kayak asas misalnya peraturan yang belakangan, nah itu lebih kita pakai atau mengalahkan peraturan yang lebih duluan. Misalnya itu leg posteriori derogat anteriori atau jadi istilah latinnya saya agak tidak begitu hafal. Tapi yang paling sering adalah lex specialis derogat legi generalis. Coba Supri, kok peraturan yang belakangan mengalahkan yang lebih duluan ini gimana? Coba diingat-ingat lagi, coba. Iya, jadi misalnya peraturan yang dahulu itu dibuat pada masa-masa yang mungkin masa penjajahan atau dalam hal konflik dan lain sebagainya. Tapi ketika misalnya sekarang ada peraturan yang baru yang dibuat dalam keadaan normal misalnya, nah itu kan itu harus kita berlakukan yang terbaru tersebut. Oke ya, itu sudah benar. Lagi ada satu lagi, masih ada satu lagi. Ya saya karena yang paling sering kita lakukan itu yang dua itu Pak, asas lex specialis derogat legi generalis dan leg posteri atau apa itu yang belakangan kemudian mengalahkan yang duluan, itu yang sering kita Oke, saya pancing. Misalnya kalau ada peraturan yang lebih tinggi atau mungkin saya balik peraturan yang lebih rendah kemudian bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, mana yang mau dipakai? Ya tentunya itu yang diperlukan yang lebih tinggi tersebut. Oke, walaupun bahasa aslinya nggak begitu apal, nggak apa-apa. Yang penting itu maknanya kita tahu ya. Artinya itu memang cara mengatasi konflik norma ya. Nah, misalnya tadi kan ada peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan yang lebih tinggi. Untuk mengetahui hal tersebut tentunya Pak Supriyadi harus mengetahui tata urutan ya perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Bisa dijelaskan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan itu diatur di mana? Silakan. Tata urutan peraturan perundang-undangan itu yang secara umum Pak ya. Itu yang pertama tentu ground norm-nya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang sampai sekarang sudah mengalami amandemen sampai 4 kali. Nah kemudian setelah itu baru undang-undang, setelah itu baru peraturan pemerintah, kemudian juga peraturan menteri dan lain sebagainya yang sejajar dengan itu, yang kemudian juga yang terakhir keputusan-keputusan menteri dan yang sederajat dengan itu. Pengaturannya di mana saya agak lupa, tapi itu justru anehnya itu tata urutan itu justru diatur di dalam sebuah undang-undang. Cuman undang-undang nomor berapa saya agak lupa. Terima kasih. Oke, itu masih belum benar Pak tata urutannya. Nanti bisa dibaca kembali ya Pak ya karena kalau Bapak kebalik-balik gitu nanti bisa keliru mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah ya. Kalau memang betul tadi memang diatur di dalam undang-undang ya, bisa nanti dibaca di Undang-Undang 12 2011 dan itu sudah diperbaiki lagi ya di dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 ya tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Saya ingin kembali ke masalah reformasi birokrasi di Mahkamah Agung ya.
Tadi karena Pak Supriyadi ini jenjang jabatannya sudah luar biasa ya. Cuma saya ingin tanya terkait reformasi birokrasi di Mahkamah Agung itu memang ada 8 area yang dievaluasi. Cuma saya ingin tahu dari 2 aspek aja. Saya hubungkan dengan jenjang jabatan karir yang sudah diduduki oleh Pak Supriyadi ya. Terkait dengan yang pertama itu manajemen perubahan, yang kedua terkait dengan penguatan pengawasan. Ini kan karena Pak Supriyadi di Badan Pengawas ya. Kira-kira pengalaman apa yang pernah dilakukan Pak Supriyadi selaku pimpinan pengadilan terkait dengan reformasi birokrasi, manajemen perubahan, dan terkait dengan penguatan pengawasan. Pertanyaan berikutnya, apa yang akan dilakukan terhadap hal tersebut apabila Pak Supriyadi menjadi Hakim Agung? Silakan. Berkait dengan manajemen perubahan Pak ya. Jadi di pengadilan yang terutama yang pernah saya saya ditugaskan di situ, memimpin di situ. Jadi perubahan-perubahan itu khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat mencari keadilan. Karena dulu-dulunya kita dianggap ya pekerjaannya banyak yang menyimpang, ada suap dan lain sebagainya. Sekarang ini manajemen perubahan menuju transparansi pelayanan kepada masyarakat mencari keadilan. Istilahnya diciptakan adanya PTSP itu yang sekarang sudah semua pengadilan itu terbentuk pelayanan terpadu satu pintu, dan itu transparan sekali. Kalau orang mendaftarkan perkara tidak seperti dulu lagi masuk ke biliknya atau kamarnya panitera muda dan lain sebagainya. Sekarang sudah ada di depan di situ. Itu antara lain. Kemudian juga saya sampaikan tadi manajemen perubahan dalam hal transparansi penanganan perkara itu sudah ada SIPP, di mana setiap masyarakat pencari keadilan pada khususnya itu bisa mengakses setiap saat terhadap perkembangan perkara yang ditangani oleh pengadilan atau majelis hakim, sehingga mereka tahulah sampai di mana. Kemudian juga misalnya seperti biaya yang ada di pengadilan tersebut dalam hal perkara perdata misalnya, itu bisa diakses melalui SIPP tersebut. Itu antara lain Pak. Kemudian mengenai penguatan pengawasan, jadi kami itu berangkat dari peraturan Mahkamah Agung nomor 8 tahun 2016 itu pengawasan melekat Pak. Jadi masing-masing kita sebagai sebagai pimpinan dulu itu kan ada jenjang-jenjangnya. Kalau saya sebagai ketua pengadilan, tentunya yang berkaitan dengan tugas pokok fungsi utama mengadili, kami bisa langsung mengawasi para hakim. Kemudian sebagai ketua pengadilan juga mengawasi panitera, sekretaris. 1 menit lagi Pak. Ya, sekretaris, kemudian sekretaris bisa ke kepala bagian dan seterusnya. Panitera bisa ke panitera muda, panitera pengganti dan seterusnya. Jadi tidak ada yang terlepas dari kerangka pengawasan melekat tadi. Kemudian yang akan kita lakukan seandainya nanti kami diberikan amanah untuk menjadi Hakim Agung, tentunya sesuai dengan sekali lagi dengan tupoksi yang ada pada Mahkamah Agung, kita lingkupnya agak sedikit terbatas dalam hal penanganan perkara itu berhubungan dengan panitera pengganti atau yang kemudian disebut asisten dan juga operator untuk penyelesaian perkara. Disitulah kita juga melaksanakan pengawasan melekat terhadap ruang atau katakanlah tata kerja kita. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Ketua. Cukup, terima kasih. Boleh saya minum dulu Pak? Silakan Bapak. Monggo dilanjutkan oleh Dr. Parman Suparman. Tapi Terima dikasih kasih, Pak waktu Ketua. Ya, silakan minum dulu. Silakan minum dulu. Terima kasih Pak Ketua.
Saudara calon tadi sudah banyak masukan-masukan yang menjadi bekal dari bagi saudara. Tentu bukan sebagai bawasnya, lebih pada sebagai calon hakim agung ya. Saya tidak akan lebih jauh lagi untuk mencoba mengetahui mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan dan lain-lain, tapi saya ingin bertanya ya, setiap putusan itu adalah memuat ira-ira demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Saya ingin, karena setiap seorang hakim, seorang itu membaca sesuatu yang ada kaitan dengan hukum, itu harus menafsirkan, harus memperluas artinya. Saya ingin agar saudara calon menerjemahkan, mengartikan atau memberikan ulasan tentang irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan Maha Esa yang menurut pasal 197 ayat 1 KUHP itu kalau tidak muat putusan tersebut adalah batal demi hukum ya. Dan sebagai kisi saya akan kemukakan pendapatnya Hakim Bismar yang mengatakan bahwa putusan itu adalah merupakan mahkota daripada hakim. Silakan dibahas, diterangkan ya, demi keadilan berdasarkan ketuhanan Maha Esa. Karena kebanyakan hanya baca saja, tidak mengerti maksudnya. Silakan. Ya, jadi kepala putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa tersebut memang secara normatif kan diatur di dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan itu harus dicantumkan di dalam setiap putusan. Bahkan tadi dengan ancaman batal demi hukum ketika putusan itu tidak menyantumkan demi keadilan berdasarkan Maha Esa. Nah, sesungguhnya kalau saya melihat bahwa atau memperhatikan bahwa hal demikian ini adalah bentuk dari pertanggungjawaban kita selaku hakim dalam buat keputusan, tidak semata-mata pertanggungjawaban kepada manusia atau dalam arti pihak-pihak yang berperkara, tetapi harus bisa kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Demikian. Maksud saya itu apa hubungannya ira-ira itu dengan rohnya dari suatu putusan dan rohnya dari keadilan dari suatu putusan. Jadi saya kan bilang tadi supaya saudara membaca itu menafsirkan. Silakan. Bisa jawab? Ya. Ya. Jadi begini. Demi keadilan berdasarkan Maha Esa, terus yang menjadi kepala putusan, itu artinya setiap putusan itu kan kita punya pandangan bahwa nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya itu kan hanya dimiliki oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT kalau dalam norma hukum Islam. Nah, jadi apa-apa yang tercantum dalam putusan itu harus menginduk kepada itu tadi nilai keadilan yang sesungguhnya yang dimiliki oleh Tuhan tersebut, Tuhan yang Maha Esa tersebut. Jadi setiap putusan yang kita bikin baik perdata maupun pidana dan sebagainya itu supaya bisa supaya bisa menjadi keadilan yang sesungguhnya harus kita gantungkan pada keadilan yang dimiliki oleh Tuhan tersebut. Jadi saudara mengerti dengan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, putusan yang saudara bikin itu harus seadil-adilnya sesuai dengan tema dari keadilan. Kita tidak akan sama, tapi setidaknya mendekati keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Setidak-tidaknya tidak boleh melanggar keadilan. Tapi jelas ya, jangan hanya sekedar baca, tapi tidak mengerti itu makna dari keadilan. Memang itu dirasakan berat untuk seorang hakim memakai demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Karena dulu cukup atas nama keadilan, atas nama Sri Baginda Raja, tapi di kita sekarang demi keadilan berdasarkan ketuhanan Maha Esa.
Dan jangan kali-kali Anda katanya hakim itu wakil Tuhan di bumi, kira-kira tidak ada itu di dalam hukum syariah bahwa itu wakilnya manusia, itu wakil Tuhan dalam soal keadilan. Jadi ya dalam hal ini hanya kita sebagai hamba harus lebih dalam membuat keputusan selalu beringat pada Tuhan, ketuhanan Maha Esa dan seadil-adilnya. Jadi itu yang saya harapkan dari pengertian demi keadilan dan berdasarkan Tuhan Maha Esa. Yang kedua saya ingin tanyakan, dengan putusan MK, kemudian ini menimpa pasal 2 ya, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Itu kan dikatakan bahwa penjelasan dari pasal 2 dari Undang-Undang Korupsi tersebut telah dicabut ya oleh MK, kan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Kita ketahui bahwa di dalam penjelasan itu dikatakan juga katanya melawan hukum, termasuk melawan hukum material. Saya ingin tahu pendapat saudara bagaimana sesudah keputusan MK tersebut. Karena pernah saya membaca SEMA nomor 7/12, dia mengatakan bahwa hakim tidak terikat oleh putusan MK, jadi bisa saja menyampingkan begitu saja. Harus ingat ya, putusan MK itu erga omnes, untuk setiap orang. Jadi boleh saya bahwa tidak pakai, tapi cara pertimbangannya tidak demikian. Coba saudara pikirkan itu. Terima kasih terkait dengan judicial review atas tadi dalam perkara tindak pidana korupsi tentang perbuatan hukum material kalau nggak salah itu, dalam arti yang positif ya. Jadi kalau menurut pendapat saya pribadi, walaupun saya paham bahwa putusan MK itu tidak hanya mengikat para pihak yang mengajukannya, tentunya mengikat pada seluruh masyarakat atau rakyat, termasuk kita termasuk Mahkamah Agung. Tetapi dalam hal ini, karena perkara tindak pidana korupsi itu termasuk yang extraordinary tadi, jadi walaupun sudah diputus MK, selama ini saya berpendapat perbuatan hukum material yang katanya tidak punya kekuatan hukum mengikat, itu bagi saya masih tetap kita terapkan di dalam penanganan masalah korupsi tersebut, Pak. Saya kira demikian. Masuk belum sempurna ya. Itu harus ada pertimbangan di dalam putusan. Kenapa tidak mempergunakan putusan MK atau menyampingkan putusan MK, sedangkan putusan MK adalah erga omnes. Ini sebagai hakim harus memberi pertimbangan, karena saya lihat dari SEMA 7/12 yaitu dari Kamar Pidana hanya mengatakan begitu, tidak mengikat saja. Jadi harusnya dipertimbangkan. Kenapa hal-hal yang sifatnya itu legalitas material itu ya, legalitas material kok masih dipergunakan. Nah itu harus memakai bisa mungkin teori yang lebih progresif. Jadi jangan di lembaga tinggi, lembaga peradilan yang tertinggi hanya begitu saja, tidak memberikan alasan-alasan hukum. Nah inilah mungkin untuk perhatian dari saudara-saudara juga bahwa perlu adanya seorang 1 menit lagi. Seorang hakim agung yang memang berasal dari non karya tapi yang jago, yang bagus dalam penguasaan pidananya. Itu saja, dan selalu diingatkan tuh, coba kira-kira tambahan pertimbangan apa. Saya masih ada 1 menit. Ya, terima kasih. Jadi dalam hal yang demikian tadi di samping karena tindak pidana korupsi merupakan extraordinary crime, kita ada juga kewajiban hakim itu untuk senantiasa menggali nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat. Jadi tentunya tadi menjadi pertimbangan tersendiri dalam memberlakukan tadi yang sudah dibatalkan oleh MK mengenai pasal
Dua, melawan hukum secara material tersebut. Saya kira. Ya, gini aja, nanti diperdalam lagi dengan kawan-kawan di Mahkamah Agung. Terima kasih Pak Ketua. Nah, terima kasih Pak Orman. Baik, sekarang dari saya Pak. Dalam Undang-Undang Persaingan Usaha, pada pasal 4 misalnya, karena ada banyak pasal 4 salah satunya tentang oligopoli, itu dinyatakan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain dan seterusnya dan seterusnya. Dilarang membuat perjanjian dan seterusnya. Yang kemudian pada pasal 48 dapat diancam dengan pidana dengan penetapan pembatalan perjanjian dan diancam pidana denda serendah-rendahnya 25 miliar. Saya ingin tanyakan pendapat saudara calon, bagaimana sebuah perjanjian itu kemudian bisa dikenai sanksi pidana. Mohon penjelasannya yang ringkas dan jelas. Jadi begini, mengapa sebuah perjanjian bisa dikenai pidana kan gitu. Saya memang tidak membaca secara rinci pasal-pasal yang disebutkan oleh Profesor tadi. Namun demikian saya hanya bisa mengatakan intinya perjanjian usaha, gitu. Perjanjian bisnis. Ya. Kenapa kemudian bisa dikenai sanksi pidana itu? Yaitu karena mungkin dalam perjanjian itu sendiri termuat pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan atau klausul-klausul yang bisa merugikan pihak tertentu di luar yang mengadakan perjanjian tersebut. Nah, itu. Jadi akhirnya diancam dengan pidana. Saya butuh jawaban yang lebih konseptual, Pak. Bagaimana sebuah peristiwa perdata bisa dikenai sanksi pidana, intinya begitu. Perjanjian kan peristiwa perdata, yang bisa dikenai sanksi pidana. Jadi jangan terjebak pada pasal ini tadi, tapi konsepsinya tadi. Itu, jadi walaupun itu perjanjian itu sifatnya adalah person antara yang membuat perjanjian, namun demikian dampak dari perjanjian itu kan bisa saja merugikan orang-orang atau persekutuan di luar yang membuat perjanjian, sehingga disitulah nanti bisa dikenai pidana. Oke. Iya, itu. Okay. Kalau merugikan itu bukannya ganti rugi, Pak? Perdata. Iya. Kalau hanya merugikan itu kan masih ganti rugi. Kalau ganti rugi yang dalam hal ini tidak menyangkut masalah publik atau di luar orang-orang yang mengadakan perjanjian, tentunya itu tidak bisa dikenakan atau dikenakan pidana tadi, Pak. Tapi kalau itu nanti sudah menyangkut masalah publik misalnya ya, misalnya dalam hal perjanjian yang kaitannya dengan lingkungan dan lain sebagainya, itu karena nanti pada hakikatnya akan merugikan orang-orang yang di luar yang mengadakan perjanjian, itu bisa dikenakan pidana. Baik, ya. Terima kasih. Selanjutnya, Pak. Bapak mengetahui konsep strict liability atau tanggung jawab mutlak? Pernah mendengar. Pernah mendengar ya? Iya, di dalam hukum lingkungan itu yang saya pernah dengar itu. Ya. Ya. Intinya tanggung jawab di mana proses ini tanpa pembuktian. Ya, jadi tanggung jawab langsung, tanggung jawab mutlak, absolute liability dan sebagainya. Pertanyaan saya tidak betul tadi Bapak sampai ke hukum lingkungan, tapi pertanyaan saya, apakah secara konsep
atau secara teori, strict liability ini bisa dibawa ke ranah pertanggungjawaban pidana? Ya, menurut saya bisa, Pak. Gitu. Karena tadi dari konsep strict liability itu pertanggungjawaban tanpa pembuktian kesalahan itu kan itu secara otomatis itu sudah ada kesalahannya itu sendiri walaupun tidak dibuktikan secara dalam hukum acara. Ya. Akhirnya karena ada kesalahan maka bisa dibawa ke pidana, pertanggungjawaban pidana kan gitu kan. Jadi menurut Bapak strict liability bisa dibawa ke pertanggungjawaban pidana? Bisa, ya. Baik Pak, selanjutnya karena tadi berkaitan dengan pembuktian, jelaskan mengenai alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah. Bagaimana ketika Bapak menjadi hakim, diajukan alat bukti ya, lalu Bapak bisa menganggap ini alat bukti yang sah dan tidak sah. Ukurannya apa, Pak? Ya, mengenai alat bukti itu sebagaimana tercantum di dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang ada 5 itu, Pak. Saksi, ahli, keterangan ahli, kemudian bukti surat, kemudian petunjuk dan keterangan terdakwa. Itu yang ada secara normatif di dalam dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun seiring dengan kemajuan zaman itu hal-hal yang belum termuat di dalam KUHP itu juga bisa dijadikan alat bukti. Ya, misalnya yang saya tanyakan adalah bagaimana Bapak mengukur alat bukti itu sah atau tidak. Misalnya surat. Iya. Diajukanlah sebuah surat. Lalu Bapak mengatakan surat ini bisa jadi alat bukti sah atau tidak? Iya. Contoh misalnya surat itu print out atau fotokopian. Bapak bisa mengatakan itu sah atau tidak misalnya. Misalnya ini contoh. Lalu alat bukti yang lain. Bagaimana Bapak menentukan ini bisa menjadi alat bukti yang sah atau tidak? Ya, sebuah print out itu bisa dikatakan menjadi alat bukti yang sah. Itu tentunya kalau itu ada aslinya, kita cocokkan dengan aslinya. Kalaupun tidak, itu kita buktikan atau kita hubungkan dengan alat bukti yang lain. Mungkin juga ahli, mungkin juga saksi, dan bahkan mungkin dengan keterangan terdakwa. Harus ada hubungan dengan alat bukti yang saya sebutkan tadi. Itu misalnya surat. Nah, kalau begitu pertanyaan saya selanjutnya adalah kapan Bapak menentukan alat bukti tadi itu sah atau tidak? Jadi gini Pak, yang saya pahami itu alat bukti yang ada dalam pasal 184 KUHP itu kan memang disusun sedemikian rupa ya. Itu yang pertama saksi, kemudian ahli, surat, petunjuk dan terdakwa itu nanti keterkaitan dengan misalnya keterangan saksi, keterkaitan dengan keterangan ahli, petunjuk dan juga keterangan terdakwa itu nanti akan kita nilai, oh ini ternyata satu dan lain hal itu ada hubungannya dengan yang bukti surat tadi. Nah, itu. Artinya pasal 184 itu bersifat kumulatif atau alternatif, Pak? Kalau minimal 2 alat bukti. Itu kumulatif tapi terbatas, Pak. Karena tadi setidak-tidaknya ada 2 alat bukti yang menimbulkan keyakinan. Jadi kumulatif tapi terbatas. Artinya minimal 2 lah, minimal 2. Dan harus saling terkait. Iya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Selanjutnya Sukma Violeta SHLLM.
Di SHM Home, Anda diminta untuk membaca dan selanjutnya menandatangani fakta integritas. Hal ini merupakan komitmen seandainya Anda nantinya lolos menjadi Hakim Agung. Oleh karena itu, mohon bisa dibaca dengan hikmat dan dengan kesadaran dan ketulusan. Silakan. Terima kasih Bapak Ketua. Akan saya baca fakta integritas. Fakta integritas. Saya, Jupriyadi SHM Hum, dengan ini menyatakan sebagai berikut. 1. Berkomitmen menjalankan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Berkomitmen mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menghindari perbuatan tercela. 3. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 4. Melaksanakan dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. 5. Apabila saya melanggar angka 1 sampai dengan 4 tersebut di atas, saya bersedia mundur sebagai Hakim Agung dan menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta siap menghadapi segala konsekuensinya. Jakarta, 3 Agustus 2021, yang menyatakan Jupriyadi SHM. Demikian. Mohon ditandatangani. Ini ya. Dua kali. Pakai tengah, enggak usah ya. Oke. Oh ya. Terima kasih kepada saudara calon Jupriyadi SHM Hum, dan karena sudah selesai, Bapak bisa meninggalkan ruangan tersebut. Sebelum saya meninggalkan ruangan, saya mohon maaf Bapak Ketua dan para panelis seandainya ada kata-kata dan perbuatan saya yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.